Kisah sepasang kekasih yang mati gantung diri karena tak kuat menahan derita atas kejadian yang mereka alami. Intan mengakhiri hidupnya dengan gantung diri karena ia mengalami depresi akibat diperkosa oleh 6 orang. Sementara Jabrik kekasihnya ikut mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di atas pusara kekasihnya setelah menghabisi si Ewon dan anak buahnya dengan cara bersekutu dengan setan. Semua orang mempunyai sejarah masing-masing. Tak salah bila kita mencari tahu dari mana asal sejarah leluhur kita. Dengan niat yang tulus, kami melangkah dan mencari tahu dengan petunjuk ilapat dari Sang Pencipta. Hari itu Jabrik dan Intan terlihat berlari menelusuri hutan. Wajahnya sangat ketakutan. Disusul si Ewon dan anak buahnya yang terlihat garang berlari mengejar mereka. Si Ewon adalah seorang pemuda yang pernah mengutarakan isi hatinya kepada Intan. Namun Intan menolak karena Intan lebih mencintai Jabrik. Karena sakit hati, si Ewon berniat untuk menghancurkan kehidupan mereka berdua. Dalam persembunyiannya, Jabrik dan Intan diketahui salah satu anak buah si Ewon, hingga mereka berdua terkepung. Karena terkepung, Jabrik pun akhirnya terpaksa melawan dengan sisa tenaganya. Sementara Intan langsung didekap si Ewon. Karena kewalahan, Jabrik pun tumbang dan pingsan, dihajar anak buah si Ewon habis-habisan. Sementara Intan dilumpuhkan si Ewon hingga pingsan. Dan akhirnya mereka pun menggagahi Intan dengan cara bergantian. Dalam ketidaksadarannya, Intan hanya merasakan kesakitan dan tak berdaya. Setelah si Ewon puas menikmati tubuh Intan, ia pun langsung menyuruh keempat anak buahnya untuk menikmati tubuh Intan.
Mereka berempat pun langsung berebut untuk menikmati kemolekan tubuh Intan yang tergeletak di tanah tanpa kasihan. Saat itu, si Bule, si Dumen, si Juben dan si Tohir terlihat puas atas apa yang telah ia lakukan. Setelah mereka semua puas dengan menggagahi Intan, si Ewan dan anak buahnya pergi meninggalkan mereka berdua di hutan. Satu jam kemudian, Intan pun tersadar dari pingsannya. Intan merasakan lemas dan rasa sakit hingga ke dalam hati. Air matanya menetes karena ia tahu bahwa ia sudah tidak suci lagi. Dengan merangkak karena rasa sakit yang dialaminya, Intan menghampiri kekasihnya yang terikat di salah satu pohon. Wajah kekasihnya terlihat penuh memar dan terkulai lemas, tak sadarkan diri. Sementara itu, Intan menyangka bahwa Jabrik kekasihnya sudah tidak bernyawa karena dibunuh si Ewan dan anak buahnya. Dengan tertatih-tatih, Intan pun membuka tali ikatan yang mengikat tangan kekasihnya. Karena merasa hidupnya sudah tidak suci lagi, Intan pun mengakhiri hidupnya menggantung diri dengan sehelai kain di atas pohon di hadapan kekasihnya. Tak lama, Jabrik pun bangun dari pingsannya. Begitu terkejutnya ia melihat Intan kekasihnya sudah tewas tidak bernyawa lagi, tergantung di atas pohon di hadapannya.
Atas kejadian itu, tanah pusara Intan selalu basah oleh tetesan air mata yang keluar dari mata Jabrik. Rasa sedih, rasa dendam selalu menemaninya. Saat itu, Jabrik teringat akan masa-masa indah bersama Intan. Rasa sakit yang ia rasakan terlalu dalam, hingga ia menempuh jalan hitam untuk membalaskan dendamnya. Dengan perlahan, Jabrik mengambil sebatang gedebong pisang emas dan mengingat pesan dari orang tuanya Intan. Kalau kau ingin membalaskan dendammu, ambillah batang pisang emas dan pukulkanlah di atas tanah kuburan pacarmu. Pasti musuh-musuhmu akan mati dengan mengenaskan. Intan, aku sayang kamu. Dengan sekuat tenaga, Jabrik menghantamkan gedebong pisang emas itu ke pusara Intan. Lalu, pikirannya mengingat kepada orang yang telah menyakiti kekasihnya. Tanah pusara itu pun bergetar dan mayat Intan pun bergerak. Hingga datanglah sosok hitam dengan membawa gada nisan yang bertuliskan Intan bin Maun. Tak selang lama, sosok itu pun melesat meninggalkan tempat itu menuju orang yang akan dihabisinya. Satu demi satu anak buah si Ewan dibunuh dengan sadis, dengan cara diambil jantungnya dan diberikan kepada Jabrik untuk dimakan sebagai syarat persekutuan dengan makhluk itu. Target pertama yang ia buru adalah si Juben. Si Juben adalah salah satu anak buahnya si Ewan yang telah ikut andil dalam kematian Intan.
Dan ada satu syarat. Kamu harus memakan jantung si korban. Target kedua adalah si Thohir. Thohir adalah montir kepercayaan si Ewa. Dia dibantai dengan cara digantung lehernya hingga mati. Pesan gue kunci taruh di sini kemana ya? Mana ya kunci? Target ketiga adalah Ulen. Ia diambil jantungnya dengan cara sadis.
Sementara itu, beberapa warga melaporkan kejadian pada pihak berwajib untuk menelusuri peristiwa itu. Tapi dari pihak berwajib sangat kebingungan dan tak ada petunjuk yang pasti. Masuk. Komandan. Ya. Ini adalah berkas laporan pembunuhan di mana semua korban jantungnya hilang. Entah ini kasus penjualan organ atau bermotif dendam, saya sendiri belum mengetahuinya. Tolong kamu selidiki secepatnya. Laksanakan, Dan. Ya. Target berikutnya adalah Lumit. Saat itu ia dihantui oleh makhluk-makhluk yang diperintahkan Jabrik untuk meminta nyawanya. Ya. Halo bang. Teman kita pada mati bang, mengerikan. Siapa yang berani macam-macam sama kita? Gue juga nggak tahu bang. Gue ngerasa gue juga bakalan mati seperti mereka bang. Iya bang, sepertinya ada seseorang di sekitar rumah gua. Gue minta abang kesini secepatnya. Gue takut bang. Alah, ngacut lo. Lo aja yang lewat sini. Oke bang. Mike. Mike. Halo, Mike. Mike. Sementara itu, si Ewan merasa ketakutan atas teror yang dialami semua anak buahnya. Ia mendatangi seorang dukun dan meminta pertolongan. Tapi dukun itu menolak karena makhluk yang dihadapinya di luar kemampuannya. Maaf, Mbah. Saya minta tolong, Mbah. Anak buah saya semuanya mati dengan secara wajar, Mbah. Kamu tidak cerita pun saya sudah tahu. Itu semua adalah ulah perbuatan kamu. Saya tidak bisa menolong kamu. Hanya diri kamu sendiri yang bisa menolong. Dan itu pun kalau Tuhan mengizinkan. Terus harus gimana, Mbah? Ada satu cara yang bisa menyelamatkan kamu. Kamu harus mencari seseorang yang telah kamu sakiti, yang sekarang sedang meratapi kuburan kekasihnya. Cari dia. Minta maaf kamu. Atas petunjuk dukun itu, si Ewan pun menelusuri petunjuk yang diberikan dukun itu menuju Bukit Hanulem, tempat di mana Intan dikebumikan. Tak lama ia pun sampai ke tempat tersebut, dan benar saja si Ewan melihat si Jabrik sedang berada di pusara kekasihnya dengan tubuh yang lusuh dan mulut yang penuh darah. Bukannya si Ewan meminta maaf, tapi dia malah menantang Jabrik demi membalaskan atas kematian anak buahnya.
Kenapa lo? Takut lo sama gua, ha? Jadi lo yang telah membunuh anak buah gua. Dasar pengecut. Jangan banyak ngomong lo. Karena tubuh Jabrik sudah dipenuhi amarah dan dirasuki iblis, Ewon pun terkapar tak berdaya melawan Jabrik. Tanpa ampun, Jabrik pun langsung menghantam batang pisang emas ke atas pusara kekasih untuk memanggil sosok makhluk hitam untuk menghabisi si Ewon. Tanpa ampun, jantung si Ewon pun dicabut dan diberikan kepada Jabrik untuk dimakan. Makan! Intan, dendammu semuanya sudah aku balaskan. Setelah sakit hatinya terbalaskan, Jabrik pun langsung mengakhiri hidupnya dengan seutas tali menggantung di atas pusara kekasihnya. Sementara itu, orang tua Intan menangis sambil memegang foto di tangannya. Dengan tatapan rasa sedih dan rasa kecewa yang sangat dalam karena anak satu-satunya meninggal dengan cara yang tidak wajar. Semoga semua pemirsa bisa mengambil hikmah di balik cerita ini, bahwa dendam bisa membawa kita ke jurang penyesalan yang sangat dalam.